Dalam sejarah para nabi, ada satu kisah yang jarang terungkap, namun begitu dahsyat. Seorang raja sekaligus nabi yang bukan hanya memimpin manusia, tetapi juga menundukkan bangsa jin dan syaitan. Dialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun sebelum semua makhluk tunduk di bawah perintahnya, kerajaan Jerusalem sempat terguncang oleh pemberontakan, pengkhianatan dan fitnah yang melibatkan kekuatan gaib yang menakutkan. Bayangkan, di tengah kota suci, ribuan pemberontak tiba-tiba meronta. Tubuh mereka diguncang oleh jeritan gaib. Lalu dari punggung mereka bermunculan sosok-sosok jin yang mengerikan. Ada yang bermata merah menyala, ada yang melilit dengan rantai hitam, ada yang berwujud raksasa bersayap robek. Rakyat berteriak histeris, menyadari selama ini mereka ditunggangi makhluk yang tak kasat mata. Dan saat itulah Nabi Sulaiman mengangkat tangannya, cincin mukjizat di jarinya bersinar terang. Dengan izin Allah, jin dan syaitan yang selama ini bersembunyi akhirnya tersingkap, terbakar, dan dipaksa tunduk. Sebuah peristiwa yang membuat seluruh Jerusalem gemetar dan bersujud, menyaksikan langsung siapa musuh sejati manusia yang sebenarnya. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Hari itu matahari bersinar terang di Yerusalem, memantulkan cahaya keemasan di atas kubah dan menara istana. Di dalam balairung megah, Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya. Singgasana yang dihiasi emas, permata, dan kayu terbaik yang dibawa dari seluruh penjuru bumi. Para panglima, hakim, dan rakyat menatapnya dengan penuh hormat. Namun tiba-tiba, sesuatu yang menakutkan terjadi. Nabi Sulaiman alaihissalam menunduk, matanya menangkap pemandangan yang tak masuk akal. Di hadapannya ia melihat dirinya sendiri, tubuhnya terkulai di singgasana, tanpa jiwa, tak bernyawa. Tubuh itu hampa seperti jasad kosong. Dan sekejap kemudian bayangan itu menghilang. Nabi Sulaiman alaihissalam terdiam, wajahnya pucat, hatinya berguncang. Ia memegang dadanya, lalu berbisik lirih, "Apa makna ini, wahai Tuhanku? Apakah engkau hendak menunjukkan kelemahan kerajaanku? Apakah aku hanya jasad tanpa ruh di hadapanmu?" Wajah para panglima di sekitarnya menunjukkan kebingungan. Yuab panglima perang melangkah maju. "Wahai tuanku," katanya dengan suara berat, "mengapa wajahmu tiba-tiba pucat? Apakah ada yang menimpa?" Nabi Sulaiman menghela napas panjang. Ia menatap Yuab dan panglima lainnya yang setia. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, "Aku melihat sesuatu yang menakutkan. Aku melihat diriku sendiri duduk di atas singgasana ini, tapi tanpa jiwa. Hanya tubuh tanpa ruh, lalu hilang. Apakah ini peringatan dari Allah?" Para panglima saling berpandangan, lalu menunduk. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Sejak peristiwa itu, hati Nabi Sulaiman diliputi kegelisahan. Ia berjalan di istana, namun pandangan singgasananya selalu mengingatkan pada bayangan kosong tadi. Ia memikirkan umatnya. Bani Israel yang dahulu dituntun oleh ayahnya, Nabi Daud alaihissalam, kini mulai lalai. Di jalan-jalan Yerusalem, hukum Taurat sering diabaikan. Sebagian orang menetapkan halal dan haram menurut hawa nafsu mereka. Para pemuka suku ada yang sibuk mengejar kedudukan. Sementara sebagian pemuka agama berdebat tanpa mengajarkan ketaatan yang sejati. Nabi Sulaiman alaihissalam menggenggam tongkatnya erat-erat. Dalam hati ia berkata, bagaimana mungkin kerajaan ini bertahan jika rakyatnya semakin jauh dari syariat? Bagaimana mungkin keadilan berdiri jika mereka lebih mendengar pemuka yang fasik daripada firman Allah? Yuab mencoba menenangkan. Wahai tuanku, janganlah engkau resah. Engkau adalah Nabi Allah, Raja yang dipilihnya. Tidak ada yang dapat meruntuhkan kerajaanmu. Namun Nabi Sulaiman menggeleng pelan. Engkau salah, Yuab.
Kerajaanku ini bukan apa-apa dibanding kerajaan Allah. Bahkan mungkin ia hanya jasad tanpa jiwa jika tidak dikuatkan oleh ridha-Nya. Yoab menunduk dalam, lalu berbisik, "Mungkin Allah hendak menguji kita, wahai Tuanku, tapi ujian ini terlalu berat untuk kami tafsirkan." Malam itu, istana sunyi. Angin padang pasir bertiup pelan melewati tirai-tirai istana. Di kamar pribadinya, Nabi Sulaiman bersujud. Air matanya jatuh membasahi sajadah. "Ya Allah, Engkau telah menganugerahi aku kerajaan. Engkau angkat aku menjadi nabimu. Tetapi aku melihat kerajaan ini rapuh, tak ubahnya jasad tanpa ruh. Apalah artinya semua ini di hadapan kerajaanmu yang kekal? Wahai Tuhanku, berilah aku kerajaan yang Engkau ridai, kerajaan yang tidak akan pernah Engkau berikan kepada siapapun setelahku. Kuatkanlah aku menghadapi fitnah jin dan syaitan, agar aku bisa menjaga umatmu dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah." Doa itu keluar dengan suara parau, penuh kepasrahan. Malam itu, langit Yerusalem menjadi saksi kerendahan hati seorang raja yang agung. Ketika Nabi Sulaiman masih bersujud, tiba-tiba kamar itu dipenuhi cahaya. Malaikat Jibril turun dengan wajah penuh wibawa, menyampaikan firman Allah. Suara itu lembut tapi tegas, menggema di sekeliling ruangan. "Wahai Sulaiman, ingatlah nikmat yang telah kami berikan. Kami telah menambahkan ilmu ayahmu, Daud, dan ilmu engkau. Kami memuliakan kamu semua di atas hamba-hamba yang lain. Kami turunkan kitab, kekuasaan dan kenabian, serta mengangkat engkau sebagai utusan kami. Tetapi masih banyak dari umatmu yang belum mendapat hidayah. Mereka menjadi pengikut syaitan." Nabi Sulaiman alaihissalam menangis mendengar firman itu. Tubuhnya bergetar namun hatinya dipenuhi keyakinan. "Wahai Tuhanku, aku mendengar dan aku taat. Perintahkanlah aku apa yang harus aku lakukan untuk menjaga umat ini." Jibril berkata, "Bersiaplah wahai Sulaiman. Dunia jin dan syaitan semakin dekat dengan dunia manusia. Mereka akan masuk ke dalam kehidupan kalian lebih dekat dari sebelumnya. Engkau akan diuji dengan perang besar melawan mereka. Tetapi Allah telah mengabulkan doamu. Engkau akan diberikan kerajaan yang agung dan engkau akan menundukkan mereka dengan izinnya." Cahaya itu perlahan sirna, meninggalkan Nabi Sulaiman dalam keadaan sujud, penuh syukur. Keesokan harinya, atas perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, seluruh kepala suku dan pemuka agama dikumpulkan di balairung istana. Suasana penuh khidmat namun juga tegang. Para pemuka suku mengenakan pakaian kebesaran mereka, sementara para pemuka agama membawa kitab Taurat di tangan. Nabi Sulaiman berdiri di hadapan mereka. Wajahnya tenang, namun matanya menyala penuh wibawa. Dengan suara lantang ia berkata, "Wahai kepala-kepala suku dan pemuka agama Bani Israel, aku memanggil kalian semua bukan untuk perkara kecil, tetapi untuk peristiwa besar dan dahsyat. Semalam, Allah telah menunjukkan kepadaku kelemahan kerajaan ini. Kerajaan ini bisa menjadi kosong, seperti jasad tanpa jiwa, jika tidak diperkuat dengan izin Allah. Karena itu aku berdoa kepadanya, dan dia mengabulkannya. Allah akan meninggikan kerajaanku, memberikan aku kekuatan untuk menghadapi musuh yang belum pernah kita hadapi sebelumnya." Kerumunan bergemuruh, sebagian bertanya-tanya, sebagian menggeleng tak percaya. Salah seorang kepala suku bangkit dan berkata, "Meninggikan kerajaanmu? Untuk apa? Apa maksudmu, wahai Sulaiman?" Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab dengan tegas, "Aku memohon agar Allah menjadikan kerajaanku sebagai kerajaan agung, dipenuhi keadilan dan ketundukan padanya. Namun hal itu hanya akan terwujud jika kita sanggup menghadapi rintangan besar. Jin dan syaitan yang kini semakin dekat dengan dunia manusia." Yarab, seorang pemuka agama dari suku Lawi, berdiri dengan wajah meremehkan. "Rintangan dari jin dan syaitan? Apa maksudmu, wahai Sulaiman? Kami tidak pernah melihat mereka. Bukankah itu hanya khayalan?" Nabi Sulaiman alaihissalam menatapnya dengan tajam. "Jangan meremehkan, Yarab. Sejak Adam diturunkan ke bumi, dunia manusia dan dunia jin terpisah. Kini sebagian dari mereka mendekat. Mereka akan mempengaruhi manusia secara langsung. Jika kita tidak bersiap, syurga dunia yang kita harapkan tidak akan pernah terwujud." Ezra, pemuka agama lainnya, menyela dengan nada sinis. "Apa dalilmu, wahai Sulaiman?"
Siapa di antara kami yang menyokong penafsiran Taurat seperti ini? Siapa saksi dari apa yang engkau katakan? Suasana semakin panas. Sebagian kepala suku berbisik, sebagian lagi tampak goyah. Namun Nabi Sulaiman menjawab dengan mantap. Aku adalah utusan Allah, sebagaimana ayahku Daud. Aku berdoa kepadanya, dan dia mengabulkannya. Bukti akan datang, dan kalian akan menyaksikannya sendiri. Balairung istana penuh dengan bisik-bisik. Ada yang percaya, ada yang ragu, ada pula yang terang-terangan menolak. Yoab dan para panglima berdiri di samping Nabi Sulaiman. Tangan mereka siap pada pedang, khawatir jika kerumunan berubah menjadi huru-hara. Nabi Sulaiman menatap satu persatu para pemimpin itu, lalu berkata dengan suara menggelegar, "Ketahuilah, wahai Bani Israel, musuh yang akan kita hadapi bukan hanya bangsa asing yang membawa pedang. Musuh itu adalah jin dan syaitan yang akan menunggangi hati manusia, membuat mereka berkhianat dan berperang dengan sesamanya. Bersiaplah, karena peperangan itu akan datang. Dan siapa yang menolak kebenaran ini, ia akan menyaksikan sendiri bagaimana Allah menurunkan buktinya." Ruangan itu hening, ketegangan menebal. Tidak semua percaya, namun benih pertentangan telah tumbuh di antara mereka. Suasana balairung istana Nabi Sulaiman berubah semakin tegang. Wajah-wajah para kepala suku dan pemuka agama tampak beragam. Ada yang menunduk penuh keyakinan, ada yang saling berbisik ragu, dan ada pula yang menatap Nabi Sulaiman dengan sinis. Nabi Sulaiman mengangkat tongkatnya, berdiri tegak di depan singgasana. Suaranya menggelegar, membawa gema ke seluruh ruang. "Wahai Bani Israel, aku telah menyampaikan apa yang Allah tunjukkan kepadaku. Musuh yang akan kita hadapi bukan musuh yang tampak mata. Mereka adalah jin dan syaitan, makhluk yang akan menyesatkan, mengikat hati kalian, dan menjadikan kalian berperang satu sama lain. Aku memohon agar kalian bersatu, teguh, dan taat kepada utusan Allah, karena hanya dengan itu kita akan selamat." Beberapa kepala suku menunduk hormat. Salah seorang dari mereka, pemimpin suku Zebulun, berdiri dan berseru, "Wahai Sulaiman, engkau adalah Nabi Allah, anak Daud yang agung. Kami percaya padamu, dan kami akan berdiri di sisimu menghadapi musuh ini." Namun suara dukungan itu segera ditenggelamkan oleh sorakan sinis dari sisi lain ruangan. Yarab, pemuka agama dari suku Lawi, bangkit dengan wajah keras dan nada mengejek. "Apakah engkau hendak menakut-nakuti kami dengan cerita jin dan syaitan?" serunya lantang. "Kami adalah penjaga Taurat. Tidak ada satupun dalam kitab Musa yang kami warisi yang menyebutkan kerajaan jin akan menyerang kita. Engkau hanya membuat alasan untuk memperkuat kekuasaanmu." Ruangan bergemuruh. Sebagian bersorak mendukung Yarab, sebagian marah. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuka agama lain, Ezra, melangkah maju dengan wajah muram. Ia berkata dengan nada penuh tuduhan, "Wahai Sulaiman, bukankah engkau sudah lama menyimpan tabut perjanjian hanya untuk dirimu sendiri? Engkau mengedepankan Zabur ayahmu, Daud, dan mengesampingkan kitab-kitab kami. Sekarang engkau berbicara tentang jin dan syaitan, sesuatu yang belum pernah kami lihat, hanya agar engkau bisa menakut-nakuti rakyat. Apakah engkau kira kami akan percaya begitu saja?" Beberapa kepala suku bersorai setuju. Suasana semakin panas. Nabi Sulaiman alaihissalam menatap Ezra dengan sorot mata tajam. "Apakah engkau berani mengatakan aku berdusta atas nama Allah? Engkau tahu siapa ayahku. Engkau tahu bagaimana Allah mengangkatku sebagai nabinya. Aku tidak pernah meminta kerajaan ini demi diriku. Aku memohon agar Allah memberiku kerajaan yang penuh dengan ridhanya, dan Dia mengabulkannya. Engkau akan melihat dengan mata kepala sendiri apa yang akan datang." Ezra mendengus. "Engkau hanya ingin menutupi kelemahan pemerintahmu. Engkau tahu rakyat mulai resah, dan engkau mengarang kisah agar mereka tetap tunduk padamu." Seorang pemuda dari suku Yehuda dengan wajah penuh semangat berdiri dan berkata, "Cukup. Apakah kalian tidak malu merendahkan utusan Allah? Jika bukan karena Sulaiman, negeri ini sudah porak-poranda. Allah telah memberikan hikmah dan kekuasaan kepadanya. Aku bersumpah kami akan membelanya." Namun suara itu segera ditimpali dengan ejekan dari pihak Yarab. "Engkau hanyalah anak muda bodoh yang terbuai oleh kekuasaan raja." Teriakan, sorakan, dan ejakan saling bersahutan.
Balairung yang megah kini berubah menjadi arena pertengkaran. Yuab, Panglima setia Sulaiman, segera berdiri menghunus pedang, berjaga-jaga agar tidak ada yang nekat melukai Nabi Allah. Melihat keadaan semakin kacau, Nabi Sulaiman alaihissalam mengangkat tangannya. Suaranya menggelegar menghentikan keributan. Cukup! Barang siapa yang taat akan melihat kebenaran Allah. Barang siapa yang menolak, mereka akan menyaksikan kebinasaan. Aku tidak memaksa, karena Allah akan membuktikan firman-Nya sendiri. Ruangan terdiam, meski ketegangan tetap menyelimuti. Malam itu, di sebuah rumah besar di sudut Yerusalem, Yarab dan Ezra berkumpul bersama beberapa kepala suku yang sepaham. Wajah mereka diliputi kebencian. Yarab berkata dengan nada penuh dendam, "Jika kita membiarkan Sulaiman, ia akan terus berkuasa. Dia akan membuat rakyat tunduk dengan kisah jin dan syaitannya. Lambat laun, kita akan kehilangan pengaruh atas Bani Israel." Ezra menambahkan, "Kita harus bertindak sebelum dia semakin kuat. Kita harus melemahkannya, bahkan jika perlu, menyingkirkannya." Salah seorang dari mereka bertanya ragu, "Tapi bagaimana mungkin kita melawan seorang nabi yang dilindungi Allah?" Yarab tersenyum dingin. "Kita tidak melawannya langsung. Kita punya cara lain. Kita akan menggunakan Ara, tukang sihir paling berbahaya di negeri ini." Semua yang hadir saling berpandangan. Nama Ara bukanlah nama asing. Ia terkenal karena kekuatan sihirnya yang kelam, meski diharamkan dalam syariat. Mereka tahu memanggil Ara berarti menantang kemurkaan Allah, namun kebencian telah menutup hati mereka. Beberapa malam kemudian Yarab diam-diam menemui Ara. Dalam cahaya obor yang redup, wajah Ara yang penuh kerutan tampak licik. "Engkau memanggilku, wahai Yarab?" tanya Ara dengan suara serak. "Kami ingin engkau melemahkan Sulaiman, tidak langsung dirinya, tapi sesuatu yang akan menghancurkan hatinya," jawab Yarab dengan nada licik. Ara tersenyum samar. "Ah, aku tahu apa yang engkau maksud. Istrinya, Miriam. Dia syarat mengandung. Jika aku menjadikannya korban, Sulaiman akan jatuh dalam duka. Kekuatannya akan goyah." Ezra yang hadir di situ berbisik, "Lakukan, dan engkau akan mendapat apapun yang kau minta." Ara mengangguk, lalu mulai menyiapkan ritual. Ia menggambar lingkaran di tanah, menyalakan dupa hitam, dan membaca mantra-mantra syirik. Malam itu, langit Yerusalem seolah ditutupi kabut kelam. Beberapa hari kemudian, musibah besar menimpa istana Nabi Sulaiman. Miriam, istri yang ia cintai, tiba-tiba jatuh sakit keras. Perutnya yang syarat mengandung kaku, wajahnya pucat pasi. Tabib istana datang, namun tak seorang pun bisa menolong. Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di sisi ranjangnya, menggenggam tangan istrinya. Air matanya jatuh. "Miriam, bertahanlah, aku tidak bisa kehilang." Miriam berbisik lemah, "Wahai kekasihku, aku merasa ada sesuatu yang gelap menindihku. Doakan aku." Nabi Sulaiman berdoa keras, menengadah ke langit. "Ya Allah, lindungilah istriku. Jangan biarkan sihir dan kejahatan merenggutnya." Namun takdir Allah berlaku. Miriam menghembuskan napas terakhir dalam pelukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tangisan pecah di kamar itu. Sang Nabi memeluk tubuh istrinya yang dingin, menangis dengan suara yang memilukan. "Wahai Tuhanku, apakah ini balasan atas dosa umatku? Mengapa engkau ambil dariku cahaya hidupku? Namun aku ridha dengan ketetapanmu. Hanya kepadamu aku bersandar." Jenazah Miriam dimakamkan dengan penuh kesedihan. Seluruh istana berduka. Nabi Sulaiman berdiri di tepi makam, matanya merah, wajahnya penuh luka batin. Sementara Nabi Sulaiman alaihissalam berduka, kabar buruk datang dari wilayah Ariha, Jericho. Adonia, saudaranya, mengirim utusan dengan wajah panik. "Wahai tuanku," lapornya, "keadaan di Ariha tidak terkendali. Orang-orang dirasuki kekuatan aneh. Mereka menjerit, mengamuk, melukai siapa saja di dekat mereka. Adonia telah mengikat banyak orang agar tidak mencederai yang lain. Namun jumlah mereka semakin banyak. Seolah-olah jin benar-benar memasuki tubuh manusia." Mendengar itu Nabi Sulaiman terdiam sejenak. Ia menatap makam istrinya, lalu menoleh ke langit. "Ya Allah, musibah bertubi-tubi menimpa. Istriku telah engkau panggil, kini rakyatku dirasuk oleh jin. Aku tahu, inilah bukti nyata dari ancaman yang engkau wahyukan.
Kuatkanlah aku menghadapi fitnah ini, jangan biarkan umatku hancur. Matanya memerah, tapi kini bukan karena tangis, melainkan karena tekad. Ia mengusap air matanya, lalu memanggil Yoab. Kita tidak punya waktu meratap, kita harus ke Ariha. Di sana jin sudah menampakkan diri. Saatnya rakyat melihat bahwa aku tidak berdusta malam itu. Pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam bersiap menuju Ariha. Di Yerusalem, Yarab dan Ezra tersenyum puas, yakin bahwa sihir Ara berhasil menghantam hati Nabi Sulaiman. Namun mereka tidak tahu, justru musibah inilah yang akan menjadi awal dari penyingkapan besar, perang melawan jin dan syaitan yang nyata. Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri di depan pasukannya. Suaranya menggema, "Wahai umatku, malam ini kita akan berangkat. Aku tahu kalian takut, tapi janganlah gentar. Bukti akan datang. Allah akan menunjukkan siapa musuh kita sebenarnya. Jin dan syaitan tidak akan selamanya bersembunyi. Mereka akan ditundukkan oleh izin Allah." Para pasukan menjawab dengan teriakan, meski hati mereka masih diliputi takut dan penasaran. Dan perjalanan menuju Ariha pun dimulai, diiringi derap kuda, dentang senjata, dan doa yang tak henti dipanjatkan. Malam itu, setelah duka kepergian Miriam, Nabi Sulaiman alaihissalam menunggang kudanya diiringi Yoab dan pasukan setianya. Obor-obor menyala sepanjang jalan, menerangi wajah-wajah tegang prajurit yang diliputi rasa khawatir. Mereka tahu, di Ariha, Jericho, sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sedang terjadi. Suara derap kuda bergema di jalan berbatu, malam makin larut, angin padang gurun berhembus dingin. Di kejauhan, terdengar jeritan samar, teriakan orang yang meronta. Semakin dekat mereka, semakin jelas. Kota Ariha dalam kekacauan. Di gerbang kota, puluhan orang diikat dengan tali dan rantai. Mata mereka merah menyala, tubuh mereka meronta seperti binatang buas. Adonia, saudara Nabi Sulaiman, berdiri dengan wajah lelah. Tangannya berlumuran darah dari luka kecil akibat perkelahian. "Wahai saudaraku," seru Adonia dengan suara parau, "lihatlah apa yang terjadi. Mereka dirasuki. Mereka bukan lagi diri mereka sendiri. Jika tidak diikat, mereka menyerang, bahkan orang tua mereka sendiri." Pasukan menatap dengan ngeri. Salah satu yang dirantai menjerit keras, "Suara bukan seperti manusia. Bakar kota ini. Hancurkan mereka semua." Nabi Sulaiman turun dari kudanya, mendekati orang-orang yang terikat itu. Ia menatap tajam, lalu berkata dengan suara lantang, "Diamlah, wahai makhluk terkutuk. Kalian bukan manusia, tapi jin dan syaitan yang masuk ke tubuh mereka. Atas nama Allah, keluarlah." Tiba-tiba tubuh yang dirantai itu bergetar keras, lalu roboh pingsan. Nafasnya teratur, matanya kembali normal. Orang-orang bersorak, sebagian menangis lega. Namun saat Nabi Sulaiman sibuk menenangkan Ariha, kabar buruk datang dari Yerusalem. Seorang utusan berlari tergesa, wajahnya pucat. "Wahai tuanku, keadaan di Yerusalem gawat. Yarab telah menghasut rakyat." Ia berkata, "Engkau menipu dengan kisah jin, dan Tauratlah yang harus diikuti." Banyak yang percaya padanya. Mereka berteriak agar engkau diturunkan dari singgasana. Nabi Sulaiman alaihissalam menatap tajam, giginya terkatup rapat. Yoab memukul pedangnya ke tanah. "Pengkhianat! Mereka berani melawan utusan Allah." Yoab menahan amarahnya. "Tuanku, kita harus kembali segera, atau Yerusalem jatuh ke tangan pemberontak." Namun Adonia menyela, "Pasukan kita lelah, kuda-kuda kehabisan tenaga. Jika kita memaksa, kita semua akan mati di jalan." Nabi Sulaiman menunduk, hatinya terhimpit. Ia tahu pasukannya tak sanggup menempuh perjalanan panjang kembali ke Yerusalem dalam kondisi ini. Sementara itu, di Yerusalem, Yarab berdiri di hadapan kerumunan rakyat dengan Taurat di tangannya. Suaranya menggelegar di lapangan kota. "Wahai Bani Israel, dengarkan aku. Sulaiman telah menipu kita. Ia bicara tentang jin dan syaitan, padahal itu hanya khayalan. Tauratlah kitab Musa, bukan kata-kata Sulaiman. Kembalilah kepada kami, pemegang syariat yang sejati." Ezra menimpali dengan lantang. "Sulaiman hanya ingin menakut-nakuti kalian agar berkuasa.
Ia bahkan menyembunyikan tabut perjanjian untuk dirinya sendiri. Bukankah ini bukti bahwa ia perampas? Rakyat terpecah. Sebagian teringat mukjizat-mukjizat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sebagian lain tergoda oleh kata-kata Ya Rab. Akhirnya pemberontakan pecah. Bendera-bendera hitam dikibarkan, bentrokan meletus di jalan-jalan Jerusalem. Di Ariha, pasukan Nabi Sulaiman kelelahan. Mereka duduk di tanah, wajah pucat, napas tersengal. Nabi Sulaiman memandang mereka dengan hati pilu. Ia tahu tak mungkin kembali dengan kekuatan mereka yang tersisa. Di bawah langit malam yang penuh bintang, ia menengadah, berdoa dengan suara bergetar. Ya Allah, Engkau tahu keadaan kami. Pasukanku lelah, kuda-kuda tak mampu lagi berjalan. Musuh menyerang dari segala arah. Istriku telah Kau panggil. Kini rakyatku di Jerusalem diambang kehancuran. Wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku dari musuh-musuhku. Selamatkanlah mereka dari jin, syaitan, dan pemberontakan. Sesungguhnya jarak kami terlalu jauh, sementara tenaga kami amat terbatas. Air matanya jatuh. Doa itu menggema ke langit. Dan tiba-tiba, suara lembut memenuhi hatinya, firman Allah yang penuh kasih. Wahai Sulaiman, hamba kami yang saleh. Kami telah tundukkan angin bagimu. Gunakan ia untuk membawamu kemanapun engkau inginkan. Nabi Sulaiman berdiri dengan sorot mata penuh keyakinan. Ia memanggil pasukannya. Wahai prajurit Allah, Allah telah memberikan kita mukjizat. Bawa kapal-kapal itu dari pelabuhan. Kita tidak akan kembali dengan kuda, kita akan kembali dengan angin. Pasukan bingung tapi mereka taat. 3 kapal besar ditarik ke daratan. Pasukan naik ke atas kapal, bingung bagaimana kapal bisa berjalan tanpa air. Nabi Sulaiman alaihissalam mengangkat tangannya ke langit. Wahai angin, atas izin Allah yang maha perkasa, bawalah kami kembali ke Jerusalem. Tiba-tiba angin kencang berhembus. Pasir berputar seperti puting beliung. Kapal-kapal itu terangkat dari tanah, melayang ke udara. Pasukan berteriak, sebagian berpegangan erat. Namun kapal-kapal itu tetap kokoh dibawa oleh angin yang taat kepada Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jerusalem, pertempuran berkecamuk. Pasukan Ya Rab mendesak ke gerbang istana. Rakyat berteriak, kota suci berubah menjadi medan perang. Tiba-tiba, angin kencang datang melanda. Bendera-bendera pemberontak koyak. Awan debu menutupi langit. Orang-orang menutup wajah, berteriak ketakutan. Dan di atas istana, tampak sesuatu yang mustahil. 3 kapal besar melayang di udara, mendarat perlahan di halaman istana. Rakyat terdiam, mulut ternganga. Dari kapal itu turun Sulaiman dengan pasukannya, wajahnya menyala dengan cahaya wibawa. Demi Allah, teriak seorang warga, Sulaiman benar, angin tunduk kepadanya. Sorakan bergema, sebagian rakyat berlari mendekat, sebagian pemberontak gemetar ketakutan. Namun Ya Rab tidak goyah. Wajahnya merah padam, ia mengangkat Taurat tinggi-tinggi. Jangan percaya pada sihirnya. Ini hanyalah tipu daya. Dengarkan Taurat. Ikuti aku. Sebagian pengikutnya masih setia. Mereka berteriak, mengangkat pedang, menyerang pasukan Sulaiman. Pertempuran pecah di halaman istana. Darah mengalir di batu-batu Jerusalem. Yuab memimpin sayap kanan, Yuab di kiri. Dentang pedang beradu, jeritan memenuhi udara. Rakyat yang setia pada Sulaiman ikut bertempur, mempertahankan kota suci. Sulaiman berdiri di tengah medan, tongkatnya terangkat. Ia menyeru dengan suara lantang, "Wahai rakyatku, lihatlah dengan mata kalian sendiri. Angin tunduk kepada Allah melalui tanganku. Janganlah kalian ikuti pengkhianat yang menolak kebenaran." Namun Ya Rab tetap berkeras. Engkau bukan utusan Allah. Engkau hanya raja yang ingin berkuasa. Pertempuran semakin memanas. Api berkobar di sudut kota, jeritan anak-anak dan wanita terdengar. Kota Jerusalem yang agung kini dipenuhi darah saudaranya sendiri. Malam itu, pertempuran belum usai. Rakyat terpecah antara keyakinan dan kebohongan. Ya Rab dan para pengikutnya tetap menghasut, sementara Nabi Sulaiman menegakkan mukjizat yang Allah anugerahkan. Di langit, cahaya bulan menerangi kapal besar yang kini terparkir di halaman istana. Ia menjadi saksi kebesaran Allah, bahwa angin pun tunduk pada perintah seorang nabi. Namun fitnah belum berakhir.
darah masih mengalir, dan perang besar melawan jin, syaitan, serta